Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah, qala khalaqatul dzikr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan fardu kita yaitu salat maghrib. Kemudian kita lanjutkan duduk berada di taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai modal atau bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mendapatkan balasan surga. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada qudwah kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau itu adalah jalan untuk mendapatkan sebuah keberuntungan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang beruntung orang yang ketika di dalam buku catatan pribadinya itu ditemukan jumlah sholawat yang banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kajian hari ini kita akan membahas hadis yang ke-12. Sengaja yang ke-11 kita lewati dulu karena masih ada kaitannya dengan hadis ke-6 dan hadis yang sebelumnya. Jadi supaya nggak terkesan mengulang-ulang, kita akan coba lewati, kemudian suatu saat nanti bisa kita baca kembali hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala dia bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini hasan, kemudian diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan lainnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia bercerita, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk tanda baik atau bagusnya Islam seseorang, termasuk tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini cukup terkenal sebagai hikmah atau pelajaran yang sangat berharga tentu buat kita semua sebagai kaum muslimin. Para ulama sepakat dalam mengomentari hadis ini. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim yang menjadi keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Jawami'il kalim itu kira-kira kalau dalam bahasa kita nasihat yang singkat padat, tapi penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan separuh dari agama. Di sabda Nabi yang cukup pendek tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini kan pendek. Saya kira kalau kita harus menghafal itu nggak lama. Ya, beberapa menit mungkin kita langsung hafal. Tapi para ulama, ya sebagian ulama itu mengatakan bahwa ya hadis ini merupakan separuh agama. Kenapa dikatakan separuh agama? Karena agama itu pada dasarnya adalah inti dari agama itu adalah al-fi'l, yaitu melakukan, mengerjakan, ya, dan menghindari sesuatu, yaitu at-tarku, meninggalkan. Jadi kunci dari agama itu adalah mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Mengerjakan yang diperintah, kemudian menjauhi yang dilarang. Inti agama itu. Inti agama itu. Nah, sementara hadis ini merupakan dasar untuk menghindari satu perbuatan. Apa? Perbuatan apa yang dihindari? Perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang ya kita sendiri bingung, kalau saya melakukan ini, apa ya manfaat yang bisa saya petik? Apa manfaat yang bisa saya ambil? Nah, kalau kita nggak tahu manfaat yang kita ambil, padahal kita melakukan, ini berarti sesuatu yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Nah, bahkan sebagian ulama tidak terima, sebagian ulama tidak terima ketika ulama yang lain mengatakan hadis ini separuh dari agama. Malah justru mengatakan ya ini adalah keseluruhan dari agama. Keseluruhan dari agama. Kalau kalimatnya di sini itu adalah tarkuhu malayani, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan ini adalah bagian dari separuhnya, karena inti agama tadi adalah melaksanakan perintah atau mengerjakan perintah kemudian menjauhi larangan. Sementara hadis ini itu menjauhi larangannya, maka kalimat menjauhi yang tidak ada manfaatnya, ini sebagian ulama tadi mengatakan ini separuhnya, ya. Tapi ada ulama yang malah gak terima kalau ini hanya dianggap sebagai separuh agama. Ini keseluruhan dari agama. Kenapa dikatakan keseluruhan dari agama? Meskipun teks hadisnya itu mengatakan bahwa tarkuhu malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, berarti dengan otomatis kerjakanlah sesuatu yang jelas-jelas ada manfaatnya. Bisa dipahami? Nah, itu komentar sebagian ulama. Kemudian Ibnu Rajab itu juga berkata, hadis ini adalah dasar pijakan yang sangat penting berkaitan dengan masalah akhlak. Jadi kaum muslimin itu memang harus memilah dan memilih mana yang ada manfaatnya, silakan dilakukan. Mana yang tidak ada manfaatnya, jauhi, tinggalkan. Nah, manfaat di sini sifatnya umum, baik manfaat duniawi, ya, maupun manfaat ukhrawi. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama, kata pensarah, membangun masyarakat yang mulia. Ini
pelajaran kandungan hadis yang pertama. Jadi bagaimana kita membangun masyarakat yang mulia itu dengan cara menyadarkan masyarakat untuk meninggalkan sesuatu yang lalu, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga dia fokus kepada perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ucapkan. Kalau hari ini dari apa yang dia tulis. Dia sadar betul, dia yakin betul bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan ternyata memang banyak manfaatnya. Kalau jelas-jelas nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Kemudian pelajaran yang kedua, kata pensarah, menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Kita tahu ini gak ada manfaatnya, kok kita sibuk di situ. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau contohnya banyak. Kalau yang disebut dalam hadis lago, sia-sia, itu kan biasanya kalau kita Jumatan itu diingatkan oleh Bilal kan ya, sebelum khotib menyampaikan khutbahnya itu. Ketika khotib sedang naik mimbar, hendaklah para jamaah diam mendengarkan dan jangan bercakap-cakap. Kemudian dinukilkan satu hadis, famal lago fala jum'atalah, gitu kan? Barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumat. Jadi seorang jamaah dia mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah, kemudian kok terkadang disisipi sesuatu yang sia-sia, fala jum'atalah, kata Nabi, itu tidak ada pahala Jumat. Artinya keutamaan sholat Jumat dia nggak dapatkan. Meskipun secara kaidah fikihnya sholat Jumatnya tetap sah. Nah kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain yang juga berkaitan dengan sia-sia itu. Sia-sia dalam mendengarkan khotib itu adalah ketika dia bermain batu. Kalau zaman Rasul itu kan masjidnya nggak keramik, langsung di atas pasir. Sehingga terkadang duduk sambil mendengarkan khotib kemudian mainan pasir. Maka kalimat hadisnya begitu. Kalau hari ini bukan hanya sebatas pasir, terkadang khutbah Jumat sedang dilakukan kemudian masih pegang gadget, masih online dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan sia-sia. Yang Nabi SAW memberikan sebuah ancaman, fala jum'atalah. Dari pahala Jumatan itu hilang, nggak ada pahala Jumat. Bahkan Nabi SAW itu juga mengatakan, ya Nabi mengingatkan kepada kita semua, termasuk ketika ada seseorang kemudian mengingatkan temannya ketika temannya lagi berisik, jangan rame, itu aja perbuatan lagu. Ini di dalam ibadah sholat Jumat. Nah, di luar sholat kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang ternyata kita sendiri tidak tahu manfaatnya. Dan ini harus menjadi renungan buat kita semua. Nah, kemudian terkait dengan ini, ketika seseorang itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini adalah perbuatan sia-sia dan itu adalah bagian dari lemahnya iman. Sebab orang yang imannya kuat, maka dia akan berusaha untuk mengisi momentumnya, mengisi waktunya, mengisi kesempatannya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang jelas-jelas manfaatnya ada. Itu orang yang imannya kuat. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, itu ternyata mengisi hari-harinya, mengisi aktivitasnya itu lisan dan bibirnya tidak pernah lepas dari zikrullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq.
Dan ternyata mengikuti jejak Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis adalah Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaannya. Di setiap keadaan Rasul itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata ini diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq amalnya saja itu nggak bisa ditandingi oleh Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab itu geleng-geleng berfastabiqul khairat dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Ini diakui oleh Umar bin Khattab. Nah, karena terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam sebuah riwayat itu, Abu Bakar itu kalau masuk kamar mandi itu harus menggigit sesuatu yang bisa digigit. Kenapa? Supaya di dalam kamar mandi lesannya itu tidak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi memang tidak boleh. Tapi kalau orang itu sudah menjadi kebiasaan, nah ini kan khawatir. Ya ini refleks, ya menjadi kebiasaan. Sebagaimana orang yang latah itu begitu kan? Nah, dia lagi bawa sesuatu kemudian jatuh. Nah, dia mengucapkan sesuatu. Sesuatu yang dia ucapkan itu tergantung apakah itu adalah hal positif atau enggak, tergantung kebiasaan yang dia lakukan. Maka biasakan kebiasaan yang baik, sehingga ketika terjadi refleks jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Biasanya yang diucapkan itu adalah hewan biasanya. Ya. Kalau orang Jawa kan gitu ya, bawa sesuatu atau lagi jalan kemudian kesandung, yang dipanggil itu adalah nama hewan. Cara nucul misalnya, atau kata-kata yang lain. Nah, makanya kita perlu membiasakan kalimat-kalimat thayyibah supaya setiap ada peristiwa-peristiwa tertentu itu manfaat yang bisa kita dapatkan. Itu kan pasti berpahala ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, jadi isi setiap kesempatan itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa salah seorang sahabat meninggal dunia, lalu seseorang berkata, berilah kabar gembira dengan surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak tahu? Mungkin ia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, atau bakhil terhadap sesuatu atau harta yang sebenarnya tidak akan berkurang. Nah, jadi kata-kata yang tidak ada manfaatnya itu ternyata pertanggungjawabannya juga cukup serius nanti pada hari. Ya mungkin kalau efek dunianya itu nggak begitu kerasa, tapi kita juga harus sadar setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap apapun yang kita lakukan, usia atau umur yang sudah berlalu kita tinggalkan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Disebutkan ada ulama terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Saya yakin kita semua cukup mengenal nama itu. Beliau ulama terkenal yang zuhudnya luar biasa. Beliau juga fokus di urusan hati. Beliau pernah ketika lagi berjalan dengan seseorang, dia melangkahkan kakinya kemudian mundurkan lagi, melangkah beberapa langkah kemudian dia mundurkan lagi. Kan kalau kita jadi temennya kan nggak nyaman, bahkan komplain. Ini nggak nyampe ini kalau harus maju beberapa langkah kemudian harus mundur lagi. Maju lagi, kemudian mundur lagi. Ketika ditanya, saya tadi sadar ketika langkah pertama, langkah kedua saya ayunkan, saya tahu niat langkah itu kemana. Niat langkah itu untuk apa? Sementara langkah selanjutnya saya tadi hilang, itu dalam rangka apa? Niatannya apa? Itu hilang. Makanya saya harus ulang langkah yang sebelumnya tadi. Itu sampai seperti itu. Ini kalau dalam bahasa fikih itu adalah warok. Dia selalu menjaga diri bahwa setiap apa yang dilakukan
itu dia tahu apa tujuannya, apa niatnya, supaya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berapa banyak langkah yang kita langkahkan, sementara kita nggak tahu tujuannya kemana, untuk apa, udah berapa langkah? Ribuan langkah, bahkan jutaan langkah mungkin. Padahal itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tadi ketika ada seorang sahabat mengatakan, doakan ya Rasulullah, beri kabar gembira kepada dia bahwa dia ahli surga. Nabi ternyata jawabannya begitu. Ya, apakah kalian tidak tahu? Mungkin ia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Di setiap kata yang keluar dari lisan kita nanti akan ditanya, kamu dulu berkata ini, kamu dulu mengucapkan ini, apa tujuannya, apa manfaatnya? Itu ditanya. Makanya benar kalau kata para ulama terkait dengan tazkiyatun nufus, yaitu proses untuk membersihkan jiwa, itu sampai Umar bin Khattab sendiri juga mengatakan, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian memperbanyak berbicara kecuali yang isinya adalah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak bicara itu akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya itu akan membuat hatinya semakin keras. Orang yang hatinya keras itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pelajaran atau ibrah yang kedua. Kemudian kandungan yang ketiga, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Karena rumus sederhananya, kalau orang itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia kehilangan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ini kaidah umum ya. Ini kaidah umum. Orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Coba saja, misalnya sejam kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita nggak tahu manfaatnya apa. Kita nggak tahu manfaatnya apa. Berarti kita kehilangan 1 jam itu kalau kita pakai untuk zikir, itu sudah berapa banyak? Kalau dipakai untuk mengucapkan kalimat istighfar, itu sudah berapa banyak? Kalau dipakai untuk mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, meskipun dosa kita ini sebanyak buih yang ada di lautan. 100 kali, nggak lama mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Paling antara 3 menit sampai 5 menit, dosa kita sebanyak buih itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita habiskan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, berarti kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, sepulang tentang perbuatan baik di kejadian malam ini, mau bertanya sekaligus jadi pembelajaran. Ketika seseorang dalam keadaan ragu dalam melakukan hal yang bermanfaat, apakah harus ditinggalkan semua? Ragu. Ketika seseorang ragu dalam melakukan hal yang bermanfaat, apakah harus ditinggalkan semua? Pertanyaannya adalah, kalau jelas-jelas itu bermanfaat, kenapa harus ditinggalkan? Kenapa harus ragu? Ya kalau jelas itu bermanfaat, namanya manfaat itu berarti nggak melanggar syariat, gitu kan? Kalau melanggar syariat berarti jelas. Nah, makanya kita harus kita harus tahu ilmunya dulu. Kita tahu ilmunya dulu bahwa perbuatan manfaat ini nggak bertentangan dengan syariat. Sehingga kalau memang ini tidak ada pelanggaran dalam syariat, kemudian jelas-jelas ada manfaatnya, ya hilangkan ruang keraguan di dalam hati kita dan lanjutkan. Baik, kalau terkait dengan keraguan nanti bisa kita bahas di hadis yang sebelumnya sesungguhnya ya. Tapi sengaja kita lewati karena meninggalkan sesuatu yang ragu itu nanti masih terhubung dengan hadis sebelumnya dan hadis yang ke-6 terkait dengan halal haram.
Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian baik ya atau sempurna Islamnya, maka setiap kebaikan yang dikerjakan akan dicatat baginya 10 hingga 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang dilakukan akan dicatat seperti apa yang dia lakukan. Ini salah satu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha murah. Allah betul-betul maha murah. Kalau ada hambanya melakukan amal soleh, Allah akan lipat gandakan 100 sampai 700. Tapi giliran hambanya melakukan satu keburukan, maka pahalanya sesuai jumlah perbuatan buruk yang dia lakukan. Ini maha murahnya Allah. Makanya mumpung Allah memberikan kesempatan, amal soleh itu dilipat gandakan 100 sampai 700. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang tak terhitung. Berarti manfaatkan usia ini, waktu ini, kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh. Imam Malik menyebutkan bahwa Luqman pernah ditanya, apa yang menjadikan Anda mencapai derajat ini? Ia menjawab kejujuran, menepati janji, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kita tahu Luqman. Apa Luqman itu seorang rasul? Bukan. Ya, apa Luqman itu sebagai seorang nabi? Bukan. Luqman itu orang yang biasa. Orang yang biasa. Tapi diberikan julukan Al-Hakim, yaitu orang yang sangat bijaksana. Saking bijaksananya Luqman ini, sampai namanya itu dijadikan sebagai nama surah, dan cerita tentang kehidupan beliau itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian beliau pernah ditanya, ini cerita dari Imam Malik, ya, apa resepnya, apa kuncinya sehingga Anda itu mencapai pada derajat seperti ini? Yaitu ahli hikmah. Beliau tadi memberikan jawaban yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu harga mahal. Ya, kejujuran itu harga mahal, apalagi hari ini. Itu memang kita harus miliki kejujuran itu. Hari ini langka kejujuran. Yang kedua adalah menepati janji. Kalau sudah janji, hati-hati. Ya, kalau sudah janji, hati-hati, wajib ditepati karena al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Dan ini budaya orang Indonesia. Kalau seseorang itu sudah mengucapkan kalimat insya Allah, itu tetap wajib untuk menepati janjinya, karena kata insya Allah itu tidak menggugurkan janji. Ya. Nah, ini yang sering salah di masyarakat. Ketika dia sudah janji, kemudian ya, mungkin dia koler, males gitu ya. Ya, saya kemarin sudah insya Allah kok. Jadi insya Allah itu bukan alat untuk ingkar janji. Kalimat insya Allah itu bukan alat untuk menggugurkan janjinya. Insya Allah itu adalah jaga-jaga. Kalau ternyata ada udzur syar'i, jadi kalimat insya Allah itu berlaku. Kalau nggak ada udzur syar'i, ada tamu nggak, ada halangan nggak, mau menepati janji sangat bisa. Kemudian hanya malas saja, kemudian dia tidak jadi menepati janji, dia sudah termasuk ingkar. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Ini menurut Luqman Al-Hakim. Jadi ketika beliau ditanya tentang resep untuk mencapai derajat Al-Hakim itu apa, derajat yang mulia itu apa, ternyata beliau memberikan jawaban 3 hal tadi yang membuat derajatnya Al-Hakim atau Luqman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, sibukkanlah diri Anda dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Anda akan menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini kesebalikan dari yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan kehilangan kesempatan amal soleh. Makanya kita harus menyibukkan diri dengan amal soleh, meskipun amal soleh itu ringan. Ya, silakan kita menyibukkan diri dengan amal soleh. Zikir itu juga bagian dari amal soleh, amalan-amalan yang ringan. Mari kita menyibukkan itu.
Kalau kita sibuk dengan amal-amal yang bermanfaat meskipun itu ringan, maka kita akan dihindarkan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini PR kita. Ini PR kita. Jadi kita memang harus menyibukkan diri. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, ini nasihat beliau juga cukup terkenal. Beliau mengatakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah jika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi kita ini harusnya banyak merenung nih. Kita harus banyak merenung. Kalau hari ini banyak sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kita harus peka bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari kita. Allah berpaling dari kita. Dan jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala berpaling dengan kita gara-gara kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini kata beliau. Makanya sesungguhnya cukup banyak perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Apa kira-kira perbuatan yang tidak ada manfaatnya? Hah? Oh? Ya, kalau generasi hari ini main game, apa sih manfaatnya main game? Ada yang suka game di sini? Tolip? Nggak ada ya? Nggak ada. Di sini nggak boleh bawa HP. Ya. Makanya justru yang banyak itu adalah mudorotnya, itu kan? Sampai-sampai kalau ada orang itu kecanduan HP, itu bisa kayak stres itu ya, kayak gila itu ya. Itu kalau sudah candu. Mending candu dalam membaca Quran, itu keren. Ya, mau muda kok punya candu baca Quran, itu keren banget. Itu ya Bir. Ya. Jangan kecanduan dengan game. Atau generasi muda hari ini itu suka drakor. Drama Korea. Loh, Korea itu orang-orang kafir kok disukai? Hah? Nah, ini nasihat buat kita semua. Jadi sukailah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Karena memang betul-betul luar biasa ini. Drama Korea itu betul-betul luar biasa. Saya kadang juga mengikuti statusnya santri-santri ya. Ya, santri kan ada yang di sini, ada yang Banjarmasin itu. Nah itu, statusnya pemeran drama Korea ini ya. Ya Allah ya Karim. Ayo ketahuan ya. Bahkan saya juga pernah saat itu lagi makan di luar gitu. Makan di luar, ketepatan anaknya yang ini itu juga pesantren. Pas saat itu liburan dia ikut ke warung. Nah ternyata yang dilihat itu dia drama Korea. Kalau yang santri pesantren sukanya drama Korea, bagaimana yang nggak nyantri? Karena habis waktunya dipakai untuk nonton itu. Atau coba, ada yang bisa nyimpulkan nggak manfaatnya apa nonton drakor itu? Riklah. So, kalau orang itu sibuk dengan sesuatu yang nggak manfaat, itu nukil kalimat Imam Syafi'i, takbirkan
3 kali atau 4 kali. Jiwa mudanya sudah mati. Ya, jadi ini sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Jadi nonton sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ganti dengan sesuatu yang jelas-jelas manfaatnya. Ya, nonton live kayak gini, kepalanya banyak. Jam-jam segini itu kan sinetron juga bagus-bagus. Yang punya TV itu pinter. Ya, pinter. Jadi naruh tayangan yang menarik itu di jam-jam sholat, jam-jam majelis. Ya. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini itu cukup banyak yang bisa menjadi fitnah kita, yang merusak peluang kita untuk mendapatkan amal soleh, yaitu disibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya halal tapi nggak ada manfaatnya. Makanya terkait dengan pembahasan ini bukan masalah halal haram, bukan. Halal haram sudah kita bahas di 2 hari sebelumnya. Tapi ini adalah sesuatu yang mubah. Ya, secara hukum fikih ini mubah. Tapi meskipun mubah, kalau dikerjakan kita sendiri bingung, saya melakukan ini manfaatnya apa? Nggak tahu manfaatnya, berarti malayakni. Ya, berarti itu sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi bagi yang masih candu game, bagi yang masih candu drakor, ayo diganti. Ya, diganti. Ya. Lo jelas nggak ada manfaatnya. Bingung kan disuruh untuk mencari manfaatnya apa? Hiburan. Lo kan Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati menjadi tenang. Sudah zikir Ustaz 100 kali, berarti dosisnya kurang dosisnya. Penyakitnya kronis, dosisnya kecil, nggak mujarab. Ya, kondisi hati kronis. Nah, kalau kondisi hati kronis penuh dengan penyakit, maka dosisnya harus diperbanyak. Baca Qur'annya diperbanyak, dirutinkan, zikirnya diperbanyak, dirutinkan, ibadah-ibadah yang lain juga diperbanyak dan dirutinkan. Sehingga kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu akan betul-betul kita bisa merasakan. Bukan hanya ini, kalau Nabi tadi mengatakan dalam hadis ini, min husni islamil mar'i, termasuk tanda kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu adalah tiket untuk mendapatkan surga Firdaus. Enggak keren itu. Pengen surga Firdaus? Beneran? Hah? Kalau kita pengen mendapatkan surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala kasih bocorannya. Syarat-syaratnya apa? Tiketnya apa? Berarti tiket itu harus berada di tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Mu'minun. Yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Pertama, iman, jelas. Karena orang yang tidak beriman nggak mungkin dia dapat surga. Yang kedua adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk belum? Nah. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan tema ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu ditinggalkan. Kalau orang punya kebiasaan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia berarti sudah menggenggam tiket untuk mendapatkan surga Firdaus. Enak kan? Tinggal meninggalkan gitu aja. Kan beda kalau harus mengerjakan, itu mah kadang-kadang kita masih mikir. Nah, ini kita disuruh untuk meninggalkan, berarti nggak mengerjakan, kan enak.
Pokoknya kalau mau melakukan sesuatu dipikir dulu. Saya melakukan sesuatu ini ada manfaatnya atau enggak? Saya ngomong seperti ini kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Kalau hari ini saya nulis seperti ini itu ada manfaatnya atau enggak? Saya tulis 100 seperti ini ada manfaatnya atau tidak? Kalau ada manfaatnya lanjutkan. Kalau enggak ada manfaatnya, nah berhenti, stop. Jangan dilakukan, karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi gara-gara tulisan kita, gara-gara status kita diikuti orang, padahal nggak ada manfaatnya. Makanya hati-hati, seseorang itu bisa bisa melakukan amal jariah yang dia nggak sadari. Iya, kalau amal jariah itu adalah kebaikan. Kalau amal jariahnya nggak baik, kan ada amal jariah, ada pahala jariah, juga ada dosa. Ada dosa jariah. Mana dalilnya kalau dosa jariah? Ya, kalau yang cukup terkenal ya Qabil. Qabil itu kan yang pertama kali bunuh. Setiap ada pembunuhan, maka Qabil menanggung dosanya. Sudah berapa banyak pembunuh yang ada di dunia ini? Sebanyak itulah Qabil menanggung dosanya. Kenapa? Karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang bikin sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa karena melakukan itu, dan dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Makanya kalau bikin tren, itu tren yang baik. Jangan bikin tren yang tidak baik. Jangan bikin perbuatan yang tidak baik. Hadis yang lain surah Yasin yang sering kita sampaikan. Apa kan kita surah Yasin? Ayat yang ke-12 itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu ahsaynahu fi. Allah mengatakan wa naktubu, dan kami tulis, kami catat ma qaddamu, apa yang sudah lewat, apa yang sudah lalu. Apa yang sudah lalu itu kami catat. Makanya amal seseorang itu yang dicatat bukan pada saat itu dia melakukan amalan itu, tapi dampak dari apa yang dia lakukan itu ditulis oleh Allah. Ditulis oleh Allah. Maka tinggalkan dampak positif supaya dicatat sebagai pahala. Jangan malah bangga seseorang memulai perbuatan yang enggak ada manfaatnya, kemudian ditirukan oleh yang lain. Enggak. Itu saya yang mulai. Oh, bangga dia. Oh, itu nggak ada manfaatnya, itu sia-sia. Ya, makanya pastikan bahwa kalau perbuatan nggak ada manfaatnya, kalau ucapan nggak ada manfaatnya, kalau tulisan tidak ada manfaatnya, stop, jangan lanjutkan. Nulislah sesuatu yang ada manfaatnya. Berbicaralah sesuatu yang orang bisa ngambil manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Assalamualaikum, ini saya mau menanyakan Ustaz, pertanyaannya bahwa apakah doa saya akan diterima jika mempunyai perbuatan yang tidak baik atau amalan yang tidak baik? Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 186 kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan uji buta wa tadai dadaan fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi jaminan dari Allah adalah saya mengabulkan doanya orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Fa yastajibu li, hendaklah dia selalu mengijabahi perintahku. Kalau maksiat berarti dia tidak mengijabahi perintahnya. Allah itu perintahkan untuk mengerjakan ini, kok dia nggak kerjakan, berarti tidak memenuhi ijabahnya Allah, tidak mengijabahi perintahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu melarang begini, kok dia langgar, berarti dia tidak mengijabahi perintah Allah. Itu penyebab tertolaknya doa. Jadi, tapi kalau yang namanya manusia itu kepleset, manusia terkadang harus melakukan perbuatan maksiat, yaitu manusiawi. Tapi juga jangan dijadikan sebagai dalil, karena Nabi kan pernah mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, gimana tadi hadisnya?
kullu bani Adam, setiap manusia dia itu punya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan pada masalah kesalahannya, tapi bagaimana dia itu setelah salah dia segera sadar, menyesal atas perbuatannya, kemudian berhenti dari perbuatannya, kemudian mengganti dengan amal yang baik. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada, itu yang bisa menghapuskan kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi itu menjadi penghalang. Itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka segera ganti dengan amal-amal yang soleh, karena amal soleh itu yang bisa menutup keburukan itu. Sebagaimana dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan dan melenyapkan keburukan-keburukan yang sudah terlanjur kita kerjakan. Baik, lagi. Ada lagi nih. Kalau terkait dengan perkataan, ini ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perkataan manusia adalah sebuah dosa baginya dan bukan pahala. Jadi ucapan itu bukan dosa. Ucapan itu bukan pahala. Ya, ucapan itu bukan pahala. Tapi ucapan itu mengundang sebuah dosa, kecuali yang isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya lisan ini pengaruhnya luar biasa. Sama-sama keluar dari lisan kita sebuah kata-kata, maka pastikan yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata positif, kata-kata zikir, kata-kata amar ma'ruf nahi munkar, kata-kata yang membawa manfaat. Supaya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu mudah. Seorang muslim seharusnya menyibukkan diri dengan berbagai masalah yang bernilai, bukan disibukkan dengan masalah-masalah yang tidak berarti. Yang terakhir, seorang muslim hendaknya senantiasa mensucikan jiwanya dengan cara menjauhi semua masalah yang tidak ada manfaatnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji terkait dengan hadis yang ke-12. Ini adalah bagian dari kesempurnaan Islam seseorang. Sesungguhnya kita ini bisa mendiagnosa kualitas Islam kita. Kalau kita masih sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, kita sibuk dengan sesuatu yang manfaatnya nggak ada, kita aja bingung manfaatnya ada apa enggak. Masih sibuk dengan itu menunjukkan kualitas keislaman kita. Ya, jadi ini bukan untuk menilai orang lain, tapi hadis ini ditujukan kepada masing-masing di antara kita. Karena kita nanti tidak akan dituntut ya terkait dengan apa yang dilakukan orang lain, tapi kita sendiri yang mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Baik, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan lagi? Boleh. Salam. Saya mengambil contoh dari mobil tadi. Seandainya ada kasus serupa tapi dia sudah bertobat, apakah dosa jariah tersebut masih dicatat sebagai dosa? Wallahualam. Saya belum tahu apakah ada keterangannya atau tidak, karena yang jelas karena dia sudah bikin sunnah yang baik, sunnah yang tidak baik, kemudian ternyata berkat sunnahnya itu orang lain sudah kehilangan nyawanya. Dan nyawa itu dalam Islam itu dihargai dengan penghargaan yang luar biasa. Makanya dalam surah An-Nisa itu disebutkan bahwa membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh penduduk bumi ini. Ya, nah makanya pembunuhan itu adalah dosa besar dan itu pelopornya ada dan dia menanggung. Cuma ketika sang pembunuh itu tobat, apakah dia masih menanggung dosanya? Wallahualam. Saya belum bisa jawab. Ada lagi?
Ya, ketika seseorang sudah sadar, kemudian dia tobat, kok ternyata mengulangi lagi. Asalkan tobatnya pada saat itu serius, benar-benar tobat, tetap akan diterima. Tetap akan diterima. Kemudian dia ngulang lagi. Ya, entah dengan sebab apa dia ngulang lagi, ya nanti tobat lagi. Pokoknya tobatnya serius. Itu diterima oleh Allah SWT. Kan kadang ya, kita harus mengerjakan bulan istighfar. Istighfarnya 100 kali gitu ya. Tapi ternyata istighfarnya itu adalah ya tidak diiringi dengan penyesalan yang serius. Hanya ucapan saja dia istighfar. Astagfirullahaladzim, saya tadi begitu. Ntar lagi dilakukan. Ya, itu nggak serius. Jadi intinya adalah asalkan tobatnya serius, Allah tetap menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam surah An-Nasr itu innahu kana tawwaba. Kalimat tawwaba itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengulang-ulang untuk menerima tobat hambanya. Jadi gak hanya sekali saja diterima tobatnya. Allah terus kalau dia serius untuk bertobat, tobatnya serius. Meskipun suatu saat nanti boleh jadi terulang. Kemudian dari tobat lagi, asalkan tobatnya serius, itu akan tetap diterima. Karena innahu kana tawwaba. Tapi ingat, jangan salah dalam memahami dalil ini. Ya, bikin tobat serius itu nggak mudah. Kalau pura-pura istighfar tadi ya, atau pura-pura tobat itu mah gampang. Ya, itu gampang. Saya sudah tobat kok gitu. Sudah tobat. Nah ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya bab tentang kitab taubah itu Imam An-Nawawi sebelum menukilkan ayat dan hadis itu sudah membahas tentang syarat-syarat tobat, di antara tadi tidak mengulang. Tapi yang namanya manusia itu adalah makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya tadi, asalkan tobatnya serius, dia memang punya komitmen tidak mengulang. Meskipun nanti mengulang lagi, tapi kan tidak berniat. Tobat itu tidak berniat. Ya sudahlah, hari ini tobat dulu. Kalau nanti pengen kerjain lagi. Oh bukan begitu, itu gak serius namanya. Yang penting benar-benar serius, tidak pengen ngulang. Adapun nanti kok ternyata kepleset lagi, yaitu harus tobat. Dan tobat serius itu memang gak mudah. Baik, ada lagi? Sudah saya. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan pamitin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.